warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi kuliah mubalighin auliya tis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina rabbil abbas kaliyati malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tis'atil ladina balagutina fi kudatina Indonesia. Pada sallallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatul wara wa tariqatil bayda wa tamassukitami bi harakatika wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fizil mursalin wa sur'ata ilhabil malaikatul muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat kuliah mubalighin oleh tis'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah
kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka bilakun zikri halakoh zikir. Kita berkumpul sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim muslimat, yaitu kewajiban tolab ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita lanjutkan kuliah kita, kuliah Sab'ah atau kuliah Mubalighin Aulia Tis'ah. Kita lanjutkan makalah kita yang bertemakan pendekatan diri. Faslun fi bayanil urubat, yang kita jadikan referensi adalah kitab Sajaratul Ma'arif, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam. Ya. Masih pada penjelasan tentang kebaikan kolbu, ya, dan kebaikan jasad. Saya bacakan ulang aja, nanti kita lanjutkan karena sudah dibahas. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salahul qulubi durbani ahaduhuma qasirun kal ma'rifati wal iqan. Wasani muta'adun ka iradatil budi wal ihsan. Wa salahul adsadi durbani ahaduhuma qasirun karruku'i wasujudi wasani kal afwi, ya, apa? Ya, wasani muta'adun kal afwi wal jud. Artinya wasolahul qulubi dorban, baiknya hati kolbu itu ada dua. Ahaduma, yang pertamanya kosirun, yaitu kebaikan hati, kebaikan kolbu yang sifatnya terbatas. Maksudnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Kebaikan hati untuk diri sendiri. Apa contohnya? Kal ma'rifati. Contohnya seperti mengenal. Ya, mengenal yang dimaksud tentunya mengenal Tuhan. Karena pendekatan diri adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Yang dimulai dengan pendekatan diri terhadap diri sendiri. Nah, makanya disebut makrifat. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, nggak kita ulang.
Ya, itu penting buat diri sendiri. Kenal kepada diri sendiri supaya kita kenal dengan Tuhan. Karena syaratnya orang bisa dekat kalau dia kenal. Gitu. Kalau nggak kenal ya gimana dekat? Gitu. Kalau pengen dekat Mbak Ji ya harus kenal. Mbak Ji pengen dekat Dewi ya harus kenal Dewi dulu. Nah, kalau pengen kenal harus ketemu. Kalau ketemu harus tahu alamatnya. Tahu alamatnya juga harus tahu jalan. Kalau enggak nyasar. Nah, dikira Mbak Ji nggak tahu kuntilanak. Ini ya kan salah karena nyasar. Nah, itu syarat makrifat itu penting. Nah, orang yang sudah kenal itulah yang kemudian akan menimbulkan wal ikon. Keyakinan. Kenal, karena kenal dekat langsung ya yakin. Nah, itu begitu juga kepada Allah. Makanya kalau kita kenal diri sendiri, kita dekat dengan sendiri, kita akan yakin terhadap diri sendiri, menjadi orang yang percaya diri, nggak mudah terombang-ambing dan tertipu. Nah, nggak mungkin kena rayuan kumbal, karena dekat dengan diri, percaya pada diri sendiri. Itu insya Allah, nah, itu makanya penting. Nah, itu yang pribadi, itu sangat pribadi, terbatas untuk diri sendiri. Nah, itu yang terpenting juga, gitu. Karena diri sendiri itu nomor satu. Wasani dan yang kedua muta'adun, jadi mengimbas meluas. Ya, kebaikan hati yang meluas kepada orang lain, makhluk lain. Artinya manfaatan kebaikan hati kita dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain. Itu yang dimaksud muta'adid. Meluas. Contohnya apa? Ya, ta'iradatil jud. Contohnya seperti memiliki keinginan untuk menjadi dermawan. Senang berbagi. Itu dari hati. Hati yang ma'rifat, hati yang yakin, berawal dari diri sendiri, akan menjadi meluas sehingga apa? Bisa meluas manfaatnya kebaikan diri sendiri itu kepada orang lain. Dermawan. Kenapa? Dia sadari bahwa dirinya adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Kemampuan itu bisa keahlian, pemikiran yang baik, ya kan, sikap-sikap positif. Nah, itu orang, ya, kita hanya menjadi kepanjangan Tuhan dalam dunia ini, menjadi khalifatullah, sehingga nggak ada beban dalam hidupnya. Dia nggak merasa, saya itu cuma digunakan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Tuhan kepada makhluk, kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan atau keahlian kita. Kita mampu di bidang ekonomi, ya kan? Karena kita orang yang ma'rifat, yang yakin kepada Tuhan, mengimbas menjadi punya keinginan untuk berderma. Kalau Allah nggak putek hatinya, orang yang hatinya buruk, wah susah. Kalaupun dia mau berderma itu mesti akan ada harapan yang lebih besar dari apa yang dia dermakan. Terus cenderung benci, bentar lagi banyak yang itu. Ya, oke ya. Kemudian aja wal ihsan. Senantiasa berkeinginan untuk bersikap baik kepada siapa? Ya kepada seluruh makhluk Tuhan. Melestarikan kehidupan manusia dan melestarikan kehidupan alam semesta. Memayu hayuning bawono, tapi berangkat dari memayu hayuning jiwa. Mengayomi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri dulu secara pribadi, kemudian mengimbas melestarikan kehidupan manusia, menjaga kedamaian, ketentraman, keselamatan, kesejahteraan, dan bahkan kepada alam semesta. Itulah makna rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini udah dibahas kemarin tuh. Udah seru kemarin. Nah, itu kalbu. Udah, itu simbolnya. Kemudian yang selanjutnya, wasolahul adsadi gorbani. Kalau hati sekarang kebaikan jasad. Jasad itu apa? Jasmani. Nah, inilah hebatnya. Manusia disebut manusia
insan disebut insan itu kalau ada wujudnya, ada dohirnya, ada batinnya. Manusia disebut manusia itu kalau ada wujudnya, ada jasadnya, ada kolbu atau ruhnya. Ada lahirnya, ada batinnya, ada jasadnya, ada ruhnya. Itu disebut insan atau manusia. Jadi pahami ya. Sehingga yang dibahas bukan sekedar kebaikan hati atau rohani, tapi juga yang dibahas adalah kebaikan jasmani, abstrak, jasad. Nah ini sekarang, nah kebaikan jasad di mana? Wasolakul asadi durbani, dua juga. Kebaikan jasad dua juga. Apa? Akaduhuma qasirun. Yang pertama terbatas kepada diri sendiri. Apa kebaikan jasad? Kebaikan fisik yang terbatas pada diri sendiri. Contohnya karuku was sujud. Tadi Isa ruku sujud itu kebaikan fisik. Kebaikan apa? Fisik. Ketok ruku sujud. Terus kebaikan itu untuk siapa? Diri sendiri. Kalau sampean rajin ruku sujud didelok wong, dilihat orang lain, wah itu orang soleh, orang baik, orang yang ya macam-macam. Untuk diri sendiri, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namanya juga pokoknya sholat apapun mesti baik. Nah, sholat baik. Karena yang diucapkan ada yang baik harus berupa fisik, ruku, sujud, jawab, apa itu hanya kebaikan fisik. Banyak. Ya, puasa fisik. Menahan lapar, menahan haus. Untuk diri sendiri. Nah, wasani muta'adun. Dan yang kedua itu mengimbas orang yang biasa rukuk sujud, ya lahirnya sudah baik, jasad secara fisik, secara syariat baik, nanti akan mengimbas kepada masyarakat secara meluas. Apa? Orang yang biasa rukuk sujud, dia yang rukuk sujudnya baik, ya di dalam secara fisik. Dia secara fisik pun menjadi imbas kebaikannya seperti memiliki sifat kal'aful, memiliki sifat pemaaf. Orang yang biasa rukuk sujud itu mestinya menjadi pemaaf, mau memaafkan, lapang. Karena rukuk itu artinya hormat kan, secara fisik rukuk itu hormat. Sujud itu berserah diri. Orang yang biasa rukuk, dia pasti selalu berusaha untuk menghormati sesama, bersikap baik kepada sesama makhluk. Di antaranya yang baik itu adalah Kenapa? Karena sudah mengenal diri sendiri. Oh, saya ini manusia, dia juga manusia. Manusia itu tempatnya salah. Ya udah, kalau melihat sesuatu itu, ayo kita hormati dia juga. Kemudian kita maafkan. Bisa aja terjadi perbedaan-perbedaan itu. Tidak harus membenci dan memusuhi perbedaan. Perbedaan itu harus disandingkan, bukan dipertandingkan. Jangan setiap perbedaan dianggap musuh terus akhirnya berantem. Itu bisa diterapkan dalam keluarga, diri sendiri. Kita kadang ada perbedaan ucapan kita, pikiran kita dengan hati kadang berbeda, dengan keinginan berbeda. Tapi harus disandingkan. Nafsu kita dengan pikiran kita kadang berbeda. Tapi tidak berarti harus disandingkan. Sehingga keinginan nafsu itu bisa menjadi motivator. Nah, akal kita menjadi pengendali daripada hawa nafsu itu. Jadi ada semangat. Kalau nggak punya nafsu, nggak semangat kita hidup ini. Makanya nggak bisa dibunuh. Nah, nanti itu akan mengimbas kepada orang lain. Kenapa? Memaafkan. Sama manusia, dia juga manusia. Manusia yang manusiawi ya sama. Bisa lupa, bisa sah. Solusi terbaik adalah berat memang. Memaafkan itu. Yang ada tiada maaf bagimu, apalagi kalau udah gondok banget tuh. Keren itu. Padahal kalau orang mau memaafkan, menyadari satu kesalahan, mau minta maaf, dan yang lainnya juga mau memaafkan, enak saling memaafkan. Contohnya Idul Fitri. Kehidupan jadi berkah itu. Karena apa? Semua mau memaafkan. Saling
memaafkan. Berkah pol Idul Fitri itu. Semua bersikap baik orang. Membuka pintu rumahnya lebar-lebar, menerima tamu berapa pasti disuguh. Terus gak ada orang yang merasa benar. Semua merasa salah. Akhirnya karena semua sadar semua itu merasa salah, manusia tempat salah, yang ada saling maaf. Itu nomor satu. Itu mengimbas pada masyarakat. Itu kalau disadari masyarakat kita hebat. Guyup, rukun, damai, tentrem, nggak ada perang. Ya, satu itu. Terus apa lagi? Waljud. Ya bersikap dermawan, memaafkan dan berderma. Itu kebaikan-kebaikan dasar. Nah, ini kita bisa merujuk pada ini supaya jangan sekedar ini dalilnya mana misalnya. Ya coba itu dilihat di surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 133. Ya. Kalau yang baca Ustaz Kalimi cakep ini. Ya ke sana juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, 133 134. 133 dulu. Biar mau coba baca Quran. Biar dapat pahala. Biar dapat pahala baca Quran. Ini kitabnya ya. Ada kemarin, ada dibacakan itu. Ada nggak sumbernya dari Al-Quran? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Mulai dengan ta'awud, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya. Semuanya ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lampang maupun sempit, dan orang-orang lain dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran. Sampai 134. Nah. Oke ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu begitu. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah, berlomba-lombalah. Cepat-cepat kemana? Buru-buru kemana? Ila magfiratin, menuju ampunan, menuju maghfirah. Maghfirah siapa? Mir rabbikum, dari Rob kalian, dari Tuhan kalian. Jadi kita disuruh cepat-cepat, buru-buru memohon ampunan. Segeralah mencari gapura,
masuklah dalam gapura itu supaya ada jalan keluar dan menjumpai kehidupan yang makmur, adem, ayem, damai, sejahtera, bahagia, ayem, tentrem, gemah lipah lo dinawi, kartotur, raharjo karena jalan. Enak ya? Jadi wasari ilan maghfirati mirafiku gofaro. Ini kata asal dari gofaro nih. Gofaro tambah mim, gofaro, gapuro, sama, gapura, sama. Makanya gapura itu selalu tidak ada pintunya. Ada nggak gapura pintunya? Nggak ada. Artinya ampunan Allah itu selalu terbuka buat kita. Hebat Allah itu. Makanya gapura itu pasti nggak ada pintunya. Kalau ada pintunya nggak gapura namanya, kusen. Ya kan? Gapura nggak ada pintunya. Terus ada jalan pasti. Makanya senang kalau ketemu gapura itu, wah asik nih kita sampai. Begitu masuk gapura, ada kehidupan. Bermakmur, bermeraman. Nah, itu tujuannya mencari maghfirah. Segera kamu, kenapa? Kita itu kadang-kadang punya kesalahan yang tidak kita sadari. Contoh aja, contoh. Ngomongin orang, orangnya nggak ada loh. Kalau ada gini kan nggak apa-apa. Ada, saya ngomongin Mbak Widi, ngomongin Pak Yoso, ngomongin Pak Imam. Dosa nggak? Enggak, ngomong di depan orangnya. Nah, kalau kita ngomongin orang, orangnya yang kita omongin nggak ada, kita jelek-jelekin, dosa nggak? Namanya apa? Ghibah. Bukan hanya dosa, amal kebaikan kita dicabut. Berikan kepada orang yang kita gibahi. Kalau nggak cukup, dosanya orang yang kita gibahi ditimpakan kepada kita. Bagaimana kalau yang kita omongin ini orangnya sudah meninggal dunia atau mati? Dosa apa tidak? Lebih. Nah, sekarang tanya saya, pernah nggak ngomongin Fir'aun? Sekali-sekali ngomongin Fir'aun pernah nggak? Nah, jujur, yang dia ngomongin baiknya apa jeleknya? Nah, loh, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kita ngomongin Fir'aun tapi nggak berani di depan Fir'aun. Itu nggak pernah disadari. Pernah nggak ngomongin setan? Ngomongin baiknya apa jeleknya? Ngomongin setan di depan setan kah? Nah, makanya kalau ngomongin setan biarkan dosa di depan setan. Kalau ngomongin Fir'aun di depan, bukan saya belain Fir'aun sama setan, tidak. Ini hanya contoh. Hal kayak gitu kadang kita nggak sadar, Pak. Ini kan? Coba ngomong yang baik-baik aja kan nggak dosa. Nah itu kenapa suruh cepat-cepat kalau mau ampunan Allah udah kita cuma disuruh itu Pak. Satu, minta pemaafan dari Tuhan, sudah dimaafkan oleh Tuhan. Kalau kita ada butuh ampunan, butuh maaf dari Tuhan, itu kan, supaya apa? Supaya bisa meraih wajah natin. Supaya kalau kita udah dapat ampunan, kita akan mendapatkan surga. Surga itu di tempatnya orang yang sudah diampuni dosanya. Gimana? Kalau udah diampuni baru surga. Dosamu banyak mengarang surga. Surga siapa pun orang berdosa. Makanya ini dulu, maghfirah dulu. Nah, baru ini. Sampai digambarkan surga itu saking luasnya, arduha sama watu wal ard. Kalau bumi langit itu dikembang disatukan, itu masih lebih luas jannah daripada bumi langit. Luasnya luar biasa. Ini dunia nggak apa-apa, belum langit dan sambung lebih luas lagi. Arduha sama watu wal ard. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Uiddat disediakan. Ujar itu pakai dal apa pakai tak? Coba lihat. Saya lupa. Tak ya? Jadi ini salah ya. Biasa otak kan juga manusia bisa salah. Kadang-kadang ditegur itu bukan jal goblok tak. Makanya aku cuma meyakinkan tanya, saya yakin tak ya. Nah ini kan enak. Tuh. Sama. Kenapa saya berani negur Ustaz? Mulai dari ta'awud karena ada perintah. Baca qira'atul Qur'ana. Baca qira'atul Qur'ana.
Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an adalah kamu mohon berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau baca Quran ta'awud. Malah nggak baca bismillah nggak apa-apa. Ta'awud yang diperintah. Nah, karena manusia kan ada lupa, walaupun kiai kan lupa. Bisa saya nulis juga bisa lupa. Tegur aja, kenapa saya salah nggak ditegur? Dikira saya malaikat apa? Kan saya seneng kalau dimanusiakan. Kalau saya dimanusiakan kan saya seneng. Dan saya nggak kepengen jadi malaikat karena saya ditugaskan Allah ke dunia suruh berperan jadi manusia makhluk kotor wanesan, tempat lupa, tempat salah. Makanya yuk kita saling mengingatkan, saling menasih, bukan saling menyalahkan. Nanti tambah salah, orang salah disalahin ya. Orang salah benerin aja, orang lupa diingatkan aja. Jangan malah dilupakan. Jadi kalau udah diampuni dapat surga yang sangat luas. Kemudian hanya disajikan orang yang takwa. Ya, ini bersambung. Biasanya ada alam di sini. Biasanya ini ada begini biasanya. Ada ya. Nah, artinya ayat ini masih bersambung pada ayat berikutnya. Apa tanda orang itu takwa? Orang yang takwa itu satu sudah marifat secara pribadi dan dia yakin kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan, dia yakin kepada Tuhan. Ya iman. Yakin. Itu orang yang yakin. Nah, karena yakin, hatinya sudah bagus secara pribadi, kemudian berimbas jasadnya pun jadi baik, berimbas kebaikan hatinya secara pribadi, dia memiliki keinginan untuk berderma. Cara meluas ingin berderma dan berbuat kebaikan, sehingga orang yang mutakin itu alladzina yunfikuna fisarroi wadharroi. Orang takwa adalah alladzina orang-orang yunfikuna yang menginfakkan hartanya. Ada keinginan untuk berderma orang takwa itu. Kapan? Fisarroi, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak duit. Apalagi banyak duit makin bisa berbuat banyak untuk berjelma untuk kepentingan orang banyak. Wadarroi, dalam keadaan sempit, dia sendiri lagi masih butuh sebetulnya. Tapi karena dorongan takwa, dorongan makrifat, dorongan keyakinan yang ada pada pribadinya mengimbas tetap dia lebih membutuhkan daripada saya. Nah, itu banyak kalau saya ceritakan kisah-kisah orang-orang. Ya, dia sendiri masih butuh tapi malah orang lain ya. Oke ya, itu tadi. Nah, begitu. Nah, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Ini secara fisik. Ya kan? Gondok kesel sebetulnya, kan ditahan marahnya. Itu. Kenapa? Wal'afina aninas, mau memaafkan kepada orang lain. Itulah kebaikan fisik yang kita lakukan. Dampak dari kebaikan pribadi, dari buah rukuk dan sujud, meluasnya kita bisa menahan marah dan kita menjadi sikap pemaaf kepada sesama. Itu kan tadi di kita lihat. Itu kan ini ada penjelasan. Jadi ada sumbernya, bukan tanpa alasan. Ini firman Allah. Kenapa firman Allah? Kalau firman Allah mesti diakhiri dengan shadaqallahul maha benar, Allah yang maha. Nggak berarti bohong. Makanya nggak bisa dibantah. Karena benar, benarnya hakiki, shadaq. Hakiki diterima oleh Rasul yang bersifat sidik, amanah, tabligh, patona, apa lah? Rafinalinas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang yang ihsan, senantiasa bersikap baik. Muhsin itu dari ihsan, mukmin dari iman, muslim dari Islam, orangnya muslim, iman orangnya ihsan, orangnya muhsin.
Oh, makanya kita pertama syariat itu Islam itu. Cara lahiriah iman itu udah mulai ke batiniah. Kolbu. Gimana benar? Kolbunya. Nah, kenapa? Terus ihsan. Ihsan itu penyaksian. Anta budallah kanaka tarohu. Dalam beraktivitas ibadah seolah-olah melihat Allah di depannya. Dia sembah Allah. Zatnya Allah. Bukan sekedar namanya, bukan sekedar pangkat ketuhanannya, tapi dia pemilik nama Allah itu yang disembah. Kenapa? Dia menyaksikan. Kenapa? Dia sudah makrifat. Inilah ihsan, orang yang muksin. Makanya orang yang muksin itu dicintai Allah. Kenapa? Dia beramal karena Allah, sudah nggak ngakoni. Jadi seandainya kita diberikan kekuatan, nggak ngakoni kuat. Ya kan? Bukan saya yang kuat, tapi Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Kalau saya nggak marah, saya bisa maafkan. Bukan saya yang sabar, tapi Allah yang memberikan as-saburnya kepada saya. Terus saya menjadi kepanjangannya untuk memaafkan. Karena Allah itu juga al-afu. Asik gak? Itulah muksin. Mengimbas pada sikap apapun yang dia lakukan, nggak diakoni. Makanya syarat amal diterima harus muksin. Nah jadi kalau mau tanya, amal saya diterima apa tidak? Kan suka gitu ya. Kita kan banyak beramal, diterima apa tidak? Gampang, nggak usah nanya sama orang lain, tanya pada diri sendiri. Asal kamu dekat dengan diri sendiri, tahu diri, kita percaya diri, yakin sama Tuhan, sama Tuhan. Tanya sama diri sendiri. Aku beramal tadi diterima apa tidak ya? Tanya. Kira-kira aku masih mengakui nggak apa yang saya terimakan? Nah, contoh. Saya dikasih hadiah HP membaca. Coba hadiah. Saya terima dong. Saya terima dong. Kira-kira baji ngakui nggak? Itu HP gua kan? Ngakui nggak? Jadi syarat amal diterima itu apa? Sudah tidak diakui kan? Anda nggak terima, kalau belum tak terima kan belum diterima dong. Coba serahkan ke saya. Saya terima nggak? Masih mau ngakuin HP baji? Nanti keterima amalnya. Tapi kalau besok ngomong, Dewi, itu kan HP gua itu. Terus lagi ngomong akan bantu HP-mu, ya kan? Ya, tertolak nggak? Gampang nggak? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Itu makanya. Sholat kita diterima nggak? Tanya. Masih ngaku sholat nggak? Oh, gua sih sholat jangan ditanya tepat waktu terus. Ngaku nggak nih? Kalau pengen sholat juga jangan diakui. Memang ini tak enak. Bisa nggak kita kira-kira begini kalau kita ini Allah nggak gerakkan? Bisa nggak Allahu Akbar ini nih kalau nggak ada ruhnya? Ruh dari siapa? Terus yang menggerakkan ini dari siapa? Dari hidup apa dari mati? Makanya sholatlah sambil berdiri. Karena nanti sampai akan sholat sambil berbaring. Ya. Kalau mau rajin sholat di masjid, sholatlah ke masjid sambil berdiri. Karena suatu saat sampai akan sholat di masjid sambil berbaring. Dan tempatnya di depan lagi. Hah? Nggak tanggung-tanggung malah di depan imam. Ini imam nih, Pak Imam nih. Jadi imam. Nanti sholatnya berbaring di depan imam. Ini kan sombong banget ya. Makanya kalau mau rajin sholat ke masjid, sholatnya sambil berdiri. Karena suatu saat akan sholat sambil berbaring. Di depan imam lagi sholatnya. Sombong banget itu. Kalau mau rajin di masjid dari muda sampai tua.
Jangan nunggu tua baru berangkat ke masjid. Masih muda kan seger, azan juga enak. Iya Pak ya? Oh, iya. Udah sibuk Pak. Iya. Wanginya ya udah. Kan begitu ya, kira-kira begitu lah kira-kira. Nah, artinya mumpung masih muda, masih Rasulullah itu setiap hari di masjid, setiap saat di masjid. Oh, rumahnya masjid. Jadi Masjid Nabawi itu rumahnya Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sering ke masjid, cuma setiap hari di masjid. Benar nggak? Oh iya. Pak Warto gimana? Itu Rasul dong. Oh iya, gitu ya. Iya, jadi begitu Pak. Jadi coba deh belajar begitu. Jadi kalau mau rajin ke masjid sampai mati, jangan mati baru ke masjid. Hidup gak pernah ke masjid, mati pengen juga ke masjid. Lu malaikat bingung. Itu lakonnya apa itu? Sejumlah ke masjid, mati baru ke masjid. Namanya saya ngomong, saya ngongkon gue ke masjid siapa? Aku lagi orang ngongkon. Gue lagi jadi. Isin keblek isin urip sun. Aku gone masjid. Urip bareng gone masjid. Kita nggak berani tegas. Asik gak? Nah itu. Jadi aja ngakoni lah. Kita bisa apa? Ini enggak bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan kita. Allah yang memberikan kekuatan kita untuk berjalan ke masjid, untuk bisa rukuk, bisa sujud, bisa apa. Tanpa itu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oke? Udah tahu sekarang amal yang diterima? Gak usah nanya Pak Warto, Pak Gero, amal saya diterima gak? Tanya apa diri sendiri masih jawabannya tidak. Tolong orang satu. Wah, berlaku ya toh. Ingat dulu lah sedih, keberan kalau gua nggak tolongin ya, ini diterima nggak kira-kira? Paham ya? Ini loh orang muksin itu orang syahid Pak. Dia selalu menyaksikan Allah. Kalaupun dia mata telanjang nggak mampu menyaksikan Allah, dia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu melihat dia apapun yang dilakukan, kecil atau besar tetap dijaga oleh Allah kebaikannya dan tidak akan disia-siakan. Oke bro, asik ya. Nah sampai di sini udah lumayan ini. Ini Jumat kena keban kok, nah ini beri, lu makanya diapalin. Nah ini udah dipraktekkan ya Pak Ustadz ya? Udah sering dipraktekkan lah ya. Sampai harus tahu akhirat, bagaimana akhirat. Buat kota enak juga, kita dengerin juga enak. Itu kenapa? Nah, itu karena dekat dengan Tuhan. Udah tahu akhirat kan? Di mana? Lupa, padahal baru minggu yang lalu. Wa tagi fima ata Allah darul akhirata wa la tansa nasibaka mina dunya wa aksin kama ahsanallah ilaihi. Wa tabil fasada bil adi innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya baru dapat dari dengerin khotbah kemarin, udah bisa saya praktekkan di sini. Udah bisa khotbah di sini. Dengerin Pak Ustadz khotbah itu kemarin itu keren juga. Ini waktu kecil. Kita kecil nggak punya uang tapi bahagia, nggak punya rumah bahagia, nggak punya mobil bahagia. Kenapa? Belum terkontaminasi oleh dunia. Kenapa? Masih akhirat. Kan pernah kita ngalami itu kan? Dibawa ke istana kepresidenan, enggak bangga, enggak sombong. Karena di akhirat tidak ada orang sombong di surga itu. Halo, dinaikin mobil paling mahal harganya nggak ada. Waktu kita masih kecil kok buka itu, halo mengaret, nggak ada. Mobil anyar
Ya kan dua itu dari dongeng di dua. Weh, ngaret. Ya benar. Kalau kecil bangga film. Makanya bahagia dia. Nah, begitu gede kenal dunia, terpengaruh dunia, kebahagiaan itu hilang belas. Yang ada galuh, khawatir, prospek, dan macam-macam. Nah, nanti gimana? Kita akan perlu ini? Enggak perlu. Yang pokok-pokok aja. Ya kan? Makanya saya bilang sama Mang Aris, ada kamu cuma cewek mana? Bilang saya antar. Nanti gimana? Enggak nanti. Nanti saya ngomong sama bapaknya. Romanya. Orang nggak jujur, kalau orang lain disorting coba dirinya sendiri. Kali-kali ya sendiri jangan lihat. Ini saya diam. Ini dong balik. Ini dong. Fakta bahwa orang itu lebih seneng nyorot uang lihat dibanding nyorot orang lain. Ini sorotnya nggak? Sorot dong. Apa saya ngorot? Nih lo. Ayo mau gimana yang itu nih? Kan gitu. Arang-arang loh pak. Fakta. Saya nggak mau bohong-bohong. Makanya bisa diterima kalau ada kepastian dan bisa dibuktikan. Jadi benar itu nggak mungkin diperdebatkan. Apalagi sampai berantem gara-gara nggak mungkin. Benar itu orang semua nerima kan. Yang benar, yang diperdebatkan itu masih penelitian, hasil penelitian Taiwan, hasil penelitian Taiwan diperdebatkan. Benar tidak? Nah ini mungkin bisa dipahami ya. Jadi ini penting, mas Allah cinta sama yang muksin itu, makanya harus syahid pak. Syahadat cuma dua kok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad inilah utusan Allah. Nah, nanti kita sudah menyaksikan belum? Nah ini yang jadi masalah. Makanya kita karena nggak menyaksikan, kita nggak ketemu, kita tidak kenal, maka kita orang patek percaya. Nggak patek ya? Yakin. Makanya juga berlapan kita sadar. Ada yang ditanyakan? Nah, enak. Enggak usah berdiri-diri ngaji. Saya mau itu. Bukan berarti ngejar jam tayang ya, bukan berarti wah ngejar jam tayang, jam kuliah dikurangi, enggak ada niatan itu. Ya kan? Tapi seandainya ya benar gitu kan, Mbak nanti bikin komen, I love banget. Oke, ada ditanyakan silakan. Ya, Pak Ustaz ada? Cekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Thank you.